Rusia secara resmi memberitahu regulator internasional kalau mereka akan memperlakukan satelit Eropa yang dicurigai membantu militer Ukraina sebagai target sah untuk pengacauan sinyal. Laporan terkait manuver Rusia ini dilansir situs web Space Intel Report pada Kamis 17 Juli 2025. Otoritas Israel menjeratkan dakwaan terhadap seorang tentaranya atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Iran. Aksi spionase ini dilakukan tentara Israel demi imbalan uang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis 17 Juli 2025 menegaskan bahwa Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah serta integritas teritorialnya dirusak, menyusul tindakan Israel yang dinilainya berupaya mensabotase gencatan senjata di negara tersebut. Berbicara usai rapat kabinet, Erdogan menyebut bahwa tindakan Israel menunjukkan ketidakinginan mereka terhadap perdamaian, bahkan menyebut Israel sebagai negara teroris. Sebelumnya, ia juga melakukan percakapan dengan pemimpin Suriah, Ahmed al-Shara, mengenai serangan Israel terhadap Damaskus. Erdogan menegaskan Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah belah dan pihak-pihak yang memiliki mimpi seperti itu tidak akan mencapai tujuannya. Dirinya juga menambahkan bahwa Turki tidak akan membiarkan etnis Kurdi dijadikan sasaran berikutnya untuk Zionisme. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelpon Paus Leo XIV setelah satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza Palestina diserang militer Israel. Paus Leo XIV dan Netanyahu berkomunikasi melalui telepon pada Jumat 18 Juli 2025. Panggilan telepon itu dikonfirmasi Vatikan News yang menuliskan Paus kembali menegaskan mendesak untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan juga gencatan senjata. Bapak Suci itu kembali menyerukan negosiasi dan gencatan senjata di Gaza, menurut kantor pers Tahta Suci. Lebih lanjut, pernyataan itu menambahkan bahwa Paus Leo kembali menyatakan keprihatinannya tentang situasi kemanusiaan yang tragis dialami penduduk Gaza, di mana anak-anak, lansia, dan orang sakitnya menanggung harga yang sangat berat. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di Gaza, diserang Israel pada Kamis 17 Juli 2025 yang mengakibatkan 3 kematian dan 10 orang luka-luka
termasuk pastor paroki, Pastor Gabriel Romanelli. Dalam sebuah pernyataan, Patriarkat Latin di Yerusalem mengimbau kepada para pemimpin untuk bersuara dan melakukan semua yang diperlukan guna menghentikan tragedi ini yang secara manusiawi dan moral tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, Israel masih saja membela diri dan tidak mengakui terkait serangan ke gereja. Kantor Perdana Menteri Israel mengklaim bahwa serangan itu salah sasaran. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina pada Oktober 2023, mereka kerap menyerang habis-habisan warga dan objek sipil seperti tempat ibadah hingga rumah sakit. Militer Israel menyebut fasilitas sipil itu menjadi markas Hamas. Padahal, selama agresi tempat-tempat tersebut menjadi penampungan sementara warga Gaza. Pernyataan PMO Israel ini muncul setelah Paus mengeluarkan rilis resmi dengan menyatakan untuk mengecam serangan keji Israel ke tempat ibadah tersebut. Paus Leo XIV menyebut serangan yang tampaknya dilakukan Israel Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas serangan terhadap gereja Katolik di Gaza. Serangan Israel menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza pada Kamis 17 Juli 2025. Tiga orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 9 lainnya luka-luka, termasuk seorang pendeta yang mengalami cedera. Serangan terjadi ketika puluhan warga sipil, termasuk lansia dan anak-anak, sedang berlindung di dalam kompleks gereja. Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan kepada Donald Trump bahwa serangan terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza adalah sebuah kesalahan. Trump menelepon Netanyahu setelah tidak memberikan reaksi positif saat mengetahui serangan itu. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan, tiga orang tewas dan beberapa lainnya terluka ketika tentara Israel menyerang gereja di Gaza Utara pada hari Kamis, kata Patriarkat Latin Yerusalem.
otoritas Israel menjeratkan dakwaan terhadap seorang tentaranya atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Iran. Aksi spionase ini dilakukan tentara Israel demi imbalan uang. Badan Keamanan Shin Bet dan kepolisian Israel dalam pernyataannya menyebut tentara itu telah mengirimkan video pencekatan rudal Israel kepada Iran. Tentara Israel itu juga mengirimkan video-video yang menunjukkan lokasi-lokasi di negara Yahudi itu yang terkena serangan roket Iran dalam perang 12 hari yang berkecamuk secara sengit pada Juni lalu. Shin Bet menyatakan tentara tersebut tidak mengirimkan materi yang dikumpulkan selama bertugas di militer Israel. Shin Bet juga mengatakan bahwa tidak ada informasi rahasia yang diberikan tentara Israel itu kepada Iran. Pengadilan militer Israel memerintahkan agar tentara itu tetap ditahan hingga pekan depan. Langkah Israel menjeratkan dakwaan ini diumumkan sehari setelah negara itu meluncurkan kampanye media nasional yang tidak biasa, yang isinya memperingatkan warganya agar tidak menjadi mata-mata untuk Iran. Juru bicara sayap militer Hamas Abu Ubaidah menyatakan bahwa pihak Israel menolak proposal gencatan senjata yang mencakup pembebasan seluruh tawanan yang ditahan di Gaza. Dalam pernyataan tegasnya, ia menegaskan bahwa Hamas siap menghadapi konflik berkepanjangan jika kesepakatan tidak tercapai. Dalam rekaman sebuah video yang dirilis Jumat 18 Juli, Abu Ubaidah menyampaikan bahwa Hamas telah menawarkan sebuah kesepakatan menyeluruh dalam beberapa bulan terakhir. Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan semua tawanan sekaligus, namun ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menteri dari partai-partai sayap kanan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Hamas mendukung upaya perdamaian yang menjamin berakhirnya perang. Penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta terbukanya jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang saat ini hidup dalam kepungan. Ia memperingatkan bahwa jika Israel menarik diri dari proses perundingan tak langsung yang sedang berlangsung di Qatar, maka tidak ada jaminan bahwa Hamas akan tetap bersedia menerima kesepakatan parsial, termasuk proposal 60 hari yang sedang dibahas yang memungkinkan pembebasan 10 tawanan. Ia juga melontarkan kritik tajam kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Islam atas sikap diam mereka terhadap agresi Israel. Pernyataan Abu Ubaidah dirilis di tengah kebuntuan perundingan di Doha, Qatar yang belum menghasilkan kesepakatan apapun. Israel bersikukuh mempertahankan militer di Gaza, termasuk di koridor Morak dan koridor Magen Oz yang memisahkan wilayah Rafah dan Khan Yunis dari bagian lain Gaza.
Di lapangan, situasi kemanusiaan semakin memburuk karena pasukan Israel terus menghalangi distribusi bantuan kepada penduduk yang terkepung. Bahkan dilaporkan menembaki warga yang kelaparan di area distribusi yang dikelola oleh organisasi kontroversial. Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, lebih dari 58.667 warga Palestina telah meninggal dunia dan 139.974 lainnya mengalami luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasukan militer Israel disebut menggunakan rudal berisi paku untuk membunuh warga jalur Gaza, Palestina. Temuan itu terungkap saat dokter memeriksa anak-anak di rumah sakit yang menjadi korban serangan Israel. Beberapa bagian tubuh mereka bahkan terbakar dan mengalami luka serius akibat pecahan peluru. Berdasarkan laporan Al Jazeera, rudal pesawat tak berawak ini diisi dengan paku, dan saat meledak, serpihan logam berterbangan dengan kecepatan sangat tinggi. Serpihan logam itu menembus tubuh dan menyebabkan cedera hingga pendarahan hebat. Metode serangan dan amunisi tersebut menjadi penyebab kematian sebagian besar korban yang terkena drone. Diketahui selama kurang lebih 40 hari terakhir, Israel meningkatkan serangan pesawat tanpa awak. Mereka juga menargetkan orang-orang dalam kerumunan besar seperti di jalan-jalan pasar, antrean mendapat air, atau antrean mengambil makanan di dapur umum. Namun, Israel berulang kali membantah pasukan menyerang warga sipil. Mereka selalu beralasan Hamas menjadikan warga Gaza sebagai tameng dan menjadikan fasilitas sipil sebagai markas atau gudang senjata, sehingga harus dimusnahkan. Namun tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Sebab, pernyataan Israel hanyalah alasan agar bisa menggempur habis-habisan warga Gaza. Sejak Israel meluncurkan agresi ke Palestina pada Oktober 2023, mereka sudah menggempur habis-habisan warga dan objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah. Imbas serangan membabi buta Zionis, lebih dari 58.000 orang di Palestina tewas. Ratusan ribu rumah hancur hingga jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi. Menteri Pertahanan Israel Katz bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon pada Jumat 18 Juli 2025. Pertemuan ini berlangsung di tengah serangan militer Israel terhadap pasukan pemerintah Suriah di wilayah barat daya Suriah awal pekan ini. Katz disambut dengan upacara kehormatan di Pentagon sebelum pertemuannya dengan Hegseth. Dalam kesempatan itu, Katz memuji keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dirinya sebut sebagai sebuah keberanian dan sejarah
karena telah menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Namun penilaian baru dari pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan tersebut hanya berhasil menghancurkan secara signifikan satu dari 3 fasilitas nuklir utama Iran yang menjadi target. Sementara 2 fasilitas lainnya disebut tidak mengalami kerusakan parah. Laporan itu juga menyebut bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow di Iran berhasil menunda kemampuan pengayaan uranium hingga 2 tahun. Sementara 2 fasilitas lain yang diserang Amerika Serikat hanya mengalami degradasi terbatas dan kemungkinan dapat kembali digunakan untuk pengayaan nuklir dalam beberapa bulan jika Iran menghendakinya. إذ نشكر العشائر على مواقفها البطولية، لكننا ندعوها إلى الالتزام التام بإيقاف إطلاق النار والامتثال لأوامر الدولة، وعلى الجميع أن يتفهم أن هذه اللحظة تتطلب. Presiden Suriah Ahmad Al-Shara pada Sabtu 19 Juli mengumumkan dimulainya gencatan senjata penuh di Provinsi Sweida. Wilayah yang dalam beberapa pekan terakhir dilanda konflik sengit antara suku Baduy Arab dan komunitas Druze yang diperparah oleh campur tangan militer Israel. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah sana, Presiden Al-Shara menyerukan agar semua pihak mematuhi dan menjalankan kesepakatan tersebut. Kantor Kepresidenan turut mengimbau agar semua pihak menghormati sepenuhnya perintah gencatan senjata demi menghentikan kekerasan yang terus meluas. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Al-Shara dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Barak juga menyuruhkan agar kelompok Druze, Baduy, dan Sunni meletakkan senjata mereka dan bersatu membangun nasional Suriah yang baru dan inklusif. Akan tetapi, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan tersebut. Di hari yang sama, pemerintah sementara Suriah mengerahkan pasukan keamanan ke wilayah Sweida. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil serta mengakhiri kekacauan yang terjadi akibat konflik antar komunitas. Sweida menjadi tempat konflik antara kelompok Baduy Arab dan komunitas Druze selama sepekan terakhir. Situasi semakin memburuk setelah Israel melancarkan serangan ke wilayah tersebut, dengan dalih memberikan peringatan kepada pasukan pemerintah Suriah dan melindungi komunitas Druze. Upaya gencatan senjata sebelumnya telah dilakukan pada 15 Juli, tapi pertempuran masih terus terjadi dan serangan Israel juga belum berhenti. Menurut laporan terbaru dari Syrian Observatory for Human Rights, konflik ini telah merenggut 718 nyawa. Korban tewas terdiri dari 146 warga Druze, 246 warga sipil, 287 anggota militer pemerintah, dan 18 dari kalangan Baduy. Militer Israel pada Jumat malam 18 Juli 2025 menyatakan telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman setelah sirine serangan udara berbunyi di beberapa wilayah Israel.
kelompok Houthi yang didukung Iran dan menguasai sebagian besar di wilayah berpenduduk di Yaman, telah berulang kali menembakkan rudal ke arah Israel dan menyerang jalur pelayaran. Kelompok Houthi menyatakan serangan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Yang menurut otoritas setempat telah kehilangan lebih dari 58.000 jiwa akibat serangan militer Israel sejak akhir 2023. Sebagian besar dari puluhan rudal dan drone yang mereka luncurkan berhasil dicegat atau jatuh sebelum mencapai sasaran. Sebagai balasan, Israel telah melakukan serangkaian serangan udara. Rusia secara resmi memberitahu regulator internasional kalau mereka akan mengincar satelit Eropa yang dicurigai membantu militer Ukraina sebagai target sah untuk pengacauan sinyal. Laporan terkait manuver Rusia ini dilansir situs web Space Intel Report pada Kamis 17 Juli 2025. Dalam dokumen yang diserahkan kepada Persatuan Telekomunikasi Internasional dan sejumlah pihak terkait Rusia, ia menyebut tidak akan mengakui keluhan dari pemerintah Eropa yang satelitnya melayani tujuan sipil dan militer. Moskow berpendapat kalau negara-negara yang mendukung Ukraina telah kehilangan hak untuk memprotes gangguan sinyal. Rusia juga mengatakan dalam dokumen tersebut kalau mereka akan menghindari mengganggu aplikasi satelit non-militer, tetapi akan bertindak terhadap penggunaan satelit yang membantu militer Ukraina. Dewan Regulasi Radio atau ITU yang mengawasi kepatuhan global terhadap aturan komunikasi radio Langkah ini memformalkan sikap yang telah diisyaratkan Rusia selama berbulan-bulan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang campur tangannya terhadap satelit navigasi dan komunikasi.
Uni Eropa resmi menyetujui paket sanksi ekonomi baru yang disebut sebagai salah satu yang terkuat sejauh ini. Hal ini menyusul dengan invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Dalam paket ke-18 ini, kawasan tersebut menurunkan batas harga minyak Rusia, memperluas daftar kapal pengangkut yang diblokir, hingga menyasar mitra internasional Rusia, termasuk kilang di India dan bank-bank Cina. Langkah ini secara resmi disahkan pada Jumat 18 Juli 2025 setelah Slovakia mencabut penolakannya yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Usai mencapai kesepakatan dengan Brussels terkait rencana penghentian impor gas Rusia secara bertahap. Salah satu elemen utama dalam sanksi ini adalah penurunan batas harga minyak Rusia yang diekspor ke negara-negara ketiga. Diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa batas harga baru ditetapkan 15% di bawah harga pasar global, dimulai dari 47,6 US dollar per barel dan akan disesuaikan jika harga minyak berubah di masa depan. Kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif Kelompok 7 atau G7 yang sejak tahun 2022 menetapkan batas harga sebesar 60 US dollar per barel untuk menekan pendapatan Rusia dari penjualan minyak khususnya ke negara seperti Cina dan India. Mekanisme ini melarang perusahaan pelayaran dan asuransi dari negara-negara G7 untuk terlibat dalam ekspor minyak Rusia di atas ambang harga tersebut. Selain itu, sanksi juga menyasar kilang milik Rusia di India, 2 bank Cina, dan melarang kebangkitan kembali pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Menanggapi hal itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berulang kali menyatakan bahwa ekonomi domestiknya mampu bertahan dan bahkan terus tumbuh. Peskov menegaskan Rusia telah beradaptasi dengan kehidupan di bawah tekanan sanksi dan memiliki imunitas terhadap upaya-upaya pembatasan ekonomi dari negara-negara barat. Pejabat-pejabat Rusia juga kerap menuduh negara-negara barat melanggar hukum internasional dengan menjatuhkan sanksi sepihak. Mereka mengklaim bahwa Moskow telah berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terutama dalam menjaga ekspor energi serta stabilitas ekonomi makro. Aliansi negara-negara yang tergabung dalam NATO dilaporkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Pengiriman itu dilakukan dalam situasi perang berlarut yang terjadi melawan Rusia. Langkah ini menyusul janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memasok lebih banyak sistem pertahanan udara ke Kiev, kata pejabat aliansi tersebut dilansir TMT dikutip Kamis 18 Juli 2025. Ukraina diketahui telah mendesak penambahan sistem rudal Patriot untuk mempertahankan diri. Terhadap serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia yang telah sangat merusak jaringan pertahanan udaranya.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan minggu ini bahwa Berlin sedang mempertimbangkan untuk memasok 2 sistem Patriot buatan Amerika Serikat. Dari stoknya sendiri, dengan keputusan akhir diharapkan dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Norwegia juga menawarkan untuk membiayai pembelian sistem tambahan untuk Ukraina. Pejabat aliansi akan bertemu Rabu depan di markas besar militer NATO di Belgia. Pihak berwenang di Spanyol mengeluarkan imbauan agar warga tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela. Guna menghindari dampak buruk dari paparan asap akibat kebakaran hutan yang meluas. Otoritas setempat melaporkan bahwa api telah membakar sekitar 3.000 hektar lahan atau setara dengan 7.400 acre. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 3 sore waktu setempat dan ditangani oleh tim pemadam kebakaran yang dikerahkan melalui jalur darat maupun udara. Asap pekat terbawa angin ke arah ibu kota Madrid menyebabkan langit berubah menjadi oranye gelap dan dipenuhi kabut tebal, menciptakan suasana mencekam di kota tersebut. Saat ini, sebagian besar wilayah Spanyol tengah berada dalam situasi siaga akibat gelombang panas ekstrem dan potensi tinggi terjadinya kebakaran. Suhu udara di Madrid pada hari itu tercatat mencapai 37 derajat Celcius atau sekitar 100 derajat Fahrenheit. Benua Eropa kini menghadapi lonjakan suhu yang semakin cepat belakangan ini. Berdasarkan data dari layanan perubahan iklim Copernicus milik Uni Eropa, tingkat pemanasan di Eropa berlangsung 2 kali lebih cepat dibanding rata-rata global sejak 1980-an. Para ahli iklim menegaskan bahwa perubahan iklim berkontribusi besar terhadap peningkatnya intensitas dan frekuensi gelombang panas serta kekeringan. Kondisi ini menjadikan banyak kawasan di Eropa, termasuk Spanyol, semakin rentan terhadap bencana kebakaran hutan yang masif.